kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Papa. Oh, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, sungguh baik. Bicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan, kepada anak-anakmu yang merupakan permata-permata-Mu Tuhan, kepada para orang tua murid Tuhan, kepada para undangan Tuhan, dan juga kepada para guru-guru Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan terus menembusi setiap hati kami, dan jadikan hati kami tanah yang gembur Tuhan. Menjadikan kami bukan hanya pendengar dari firman-Mu, tetapi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Dan ujungnya kami akan melihat setiap pekerjaan-Mu ada di dalam kami Tuhan, dan ujungnya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa Bapak Ibu. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita luar biasa, boleh mengatakan Bapak? Biar bagaimana saya percaya Bapak Ibu, tempat ini adalah bukti dari Tuhan yang begitu baik buat setiap kita Bapak Ibu. Saya bersyukur untuk setiap tindakan iman dari Ibu Lucy dan kawan-kawan. Anak-anak juga luar biasa. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah berhenti memberkati kalian. Hari ini, daripada saat saya lihat ada tulisan share the joy my Redeemer life. Bapak Ibu, biar bagaimana saya tahu bagaimana perjuangan Bu Lucy dan kawan-kawan sampai beliau bisa ada di tempat ini. Saya tahu Pak Heri sekarang yang juga sedang di rumah. Saya percaya Pak Heri juga tidak pernah kehilangan sukacita Bapak Ibu. Saya cuma percaya satu hal Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah makin hari makin dahsyat Bapak Ibu. Saya mau bersaksi buat Bapak Ibu biar bagaimana. Saya kemarin melihat kalau orang tua juga yang tidak ikut. Kemarin Humble Pensacola ikut dengan kami melayani orang ODGJ Bapak Ibu di Tambun Bapak Ibu. Ada sekitar 400 orang yang kami layani. Dan saya melihat banyak anak-anak yang menurut saya anak-anak yang kaget, tapi saya melihat mereka merasakan sesuatu Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan jadi benih buat mereka. Bagaimanapun mereka tahu di luar sana ada orang-orang yang harus mereka doakan Bapak Ibu. Sejak saya awal pertemuan saya dengan Ibu Lucy dan anak-anak, saya tahu anak-anak ini akan jadi permatanya Tuhan. Saya tahu anak-anak ini akan jadi kebanggaan Tuhan. Saya tidak pernah lihat kenyataan yang terjadi, karena saya tahu cuma satu hal, Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin Bapak Ibu. Share the joy, artinya apa? Tuhan hanya berkata, pada saat Dia turun ke dunia, Dia memberikan sukacita kepada setiap kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 24, saya coba bukakan biar Bapak Ibu tahu. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal yang terjadi supaya genap apa yang difirmankan oleh Tuhan para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya Bapak Ibu.
Bapak Ibu, di sini saya mau berkata buat Bapak Ibu, biar bagaimana tema Natal seluruh gereja saya rasa hampir sama. Saya baru pulang dari Kapuas Bapak Ibu, perjalanan 8 jam dari Palangkaraya, tapi saya merasakan sukacita yang luar biasa karena saya percaya di tempat itu adalah tempat yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Saya nggak pernah ngerti, ternyata saya diundang ke area tambang yang terbesar, menurut saya terbesar di Indonesia. 249 hektar Bapak Ibu dia punya tanah Bapak Ibu. Saya melihat orang-orang yang luar biasa haus dan lapar Bapak Ibu dengan Tuhan. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, biar bagaimana pada saat Yesus turun ke dunia, ada yang namanya Maria, ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Yesus Bapak Ibu. Artinya apa? Biar bagaimana Yusuf sebagai kepala daripada keluarganya, Maria sebagai ibu daripada Yesus, dan Yesus sendiri ada sebagai anak yang dilahirkan untuk menebus setiap dosa. Tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu, ada poin-poin yang saya mau berkata buat Bapak Ibu. Bagaimana seorang Yusuf yang pada saat dia tahu Maria tunangannya mengandung, dia berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Ini manusia Bapak Ibu, logik Bapak Ibu, ini logika yang sebenarnya kenyataan terjadi sehari-hari. Bagaimana mungkin kau tunanganku, aku tidak pernah berbuat apa-apa, mendadak bisa hamil? Secara logika, secara kenyataan, orang-orang akan berkata, why? Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu satu hal. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Artinya apa? Akan ada intervensi Tuhan yang akan membuat semua rencana Tuhan jadi Bapak Ibu. Pada saat yang namanya Yusuf berikhtiar, dia sudah punya yang namanya rencana. Dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam, dan Tuhan tidak tinggal diam. Yang namanya Tuhan turun dalam mimpi dan berkata, jangan kau ceraikan dia, ambil sebagai istri. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, pertemuan dengan Tuhan secara pribadi akan mengubah setiap kita Bapak Ibu. Saya ulangi Bapak Ibu, pertemuan dengan Tuhan secara pribadi akan mengubah setiap kita Bapak Ibu. Saya bisa berubah karena pertemuan dengan Tuhan. Sampai hari ini saya masih ingat bagaimana Tuhan menemui saya. Kenapa? Karena saya tahu saya bisa berdiri di tempat ini karena Tuhan yang memindahkan saya daripada kematian kepada kehidupan yang kekal. Pada saat Yusuf berikhtiar, saya mau berkata buat Bapak Ibu, Yusuf langsung berkata, oke, aku ambil Maria. Dan kalau Bapak Ibu baca di ayat 25-nya, dia tidak bersetubuh dalam tidak berhubungan dengan Maria. Artinya apa? Dia jaga kekudusan dari Maria. Modal satu yang mendapat Yusuf cuma satu, dia taat dan percaya kepada Tuhan. Dan dia melakukan bagiannya sebagai kepala keluarga, sebagai ayah daripada Yesus. Yang kedua Maria, ini adalah tokoh yang paling penting juga. Pada saat dia dikasih tahu sama malaikat Gabriel, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dan kau harus menamai anakmu Yesus. Bapak Ibu, saya mau berkata buat Bapak Ibu, di zaman itu ada peraturan, kalau ada wanita belum bersuami hamil di luar nikah, mereka punya hukuman cuma satu, harus bawa mereka ke padang gurun dan dilempar batu, dirajam sampai orang itu mati. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, pada saat Maria berkata, jadilah padaku apa yang menjadi kehendakmu. Pada saat Bapak Ibu menyerahkan total hidup Bapak Ibu kepada Tuhan, Tuhan akan merekayasa hidup kita sampai pada kesudahannya. Bapak Ibu yang namanya ikut Tuhan tidak bisa separuh-separuh. Kalau urusan ini Tuhan gak usah ikut campur. Saya mau berkata buat Bapak Ibu, pada saat saya menyerahkan hidup saya total sama Tuhan, bukan berarti tidak ada kegagalan, bukan berarti tidak ada kejatuhan. Tapi saya melihat pada saat saya menyerahkan total hidup saya hanya mau berkata satu hal, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dengan janjinya. Pada saat kita jadi orang benar, Firman berkata kita bisa jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Artinya apa? Kita mengalami kegagalan, kita mengalami kejatuhan, kita mengalami berbagai macam hal. Tapi pada saat kita berkata, Tuhan, aku bertobat, aku tahu aku salah Tuhan. Dan pada saat Bapak Ibu kembali lari bersama Tuhan, Bapak Ibu akan melihat sesuatu yang ajaib terjadi pada hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Tadi saya lagi ngobrol pagi-pagi, saya doa dengan beberapa orang. Ada satu teman saya yang sedang minta didoakan karena beliau sedang program anak Bapak Ibu.
Mendadak saya diingatkan pada saat anak saya yang kedua lahir. Saya tahu itu adalah salah satu mujizat yang menurut saya tidak akan pernah saya lupakan. Saya ngobrol sama dia, saya bilang, bro, pada saat anak saya yang kedua lahir, 3 dokter memberitahukan kepada saya, istri saya hamil anggur dan harus dikuret karena bayinya tidak punya kehidupan. Tapi karena waktu itu saya baru lahir baru, saya baru bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya hanya bilang sama dokter itu, saya tidak akan pernah aborsi, karena saya tahu sekali saya aborsi itu dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu, 3 dokter berkata, semua rata-rata profesor dokter berkata, dia bilang, nanti kamu jangan salahkan kami kalau anak kamu cacat, tidak ada kepala, tidak ada telinga, semua serem-serem Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata, saya butuh dukungan dari istri saya. Saya hanya bisa bergandengan tangan dan saya berkata, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat bulan dokter yang keempat, dokter itu agama Kristen, dia menerangkan kepada kami 1 jam Bapak Ibu. Bagaimana semua diterangkan, ujungnya cuma satu, saya ini mesti dikuret daripada ibunya berbahaya. Dan saat itu ada suara di hati saya berkata, hari ini aku pengen buat mujizat. Dan saya ngomong, dokter, hari ini Tuhan Yesus akan buat mujizat. Dokter itu kaget waktu dihitung usia kehamilan istri saya itu kira-kira 6 minggu lebih Bapak Ibu. 6-8 minggu saya lupa. Dokter berkata, oke, kita akan USG, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Dan saya mau bersaksi buat Bapak Ibu, pada saat istri saya dibaringkan di USG, yang namanya gambar keluar, itu bayi masih segini Bapak Ibu, masih titik Bapak Ibu. Tapi saya lihat pada teriak, itu masih kecil, tidak bertumbuh. Saya berkata, saya hanya diam. Dan pada detik ke-11 saya ingat banget, mendadak ada perubahan di gambar itu. Bayi yang titik itu mendadak besar, semua tumbuh kepalanya, tumbuh badannya, tumbuh tangannya, tumbuh kakinya. Dan dia berkata, dia angkat tangan ini, dan lahirlah anak saya. Sampai hari ini dia tetap melayani. Saya cuma mau bilang buat Bapak Ibu, apakah itu gampang buat kami? Tidak Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, bersama Tuhan segala kuk yang kita pikul akan ringan Bapak Ibu. Pada saat Maria berkata, jadilah kehendak-Mu, saya mau berkata buat Bapak Ibu, bukan gampang loh Bapak Ibu. Ikut Tuhan akan ada yang namanya pro dan kontra. Ikut Tuhan akan ada yang namanya yang setuju dan tidak setuju. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, semua yang kita rangkai tidak akan pernah gagal jikalau Tuhan beserta dengan kita. Kenapa Yesus berkata namai Dia Immanuel, Allah beserta kita? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, yang namanya Allah beserta kita ada lagi di Wahyu 22 ayat terakhir yang berkata Allah beserta kita. Tuhan hanya ingin berkata dari awal sampai akhir, aku adalah Immanuel. Sampai kapan? Maria menanggung itu. Dan yang terakhir adalah anaknya Yesus sendiri. Bapak Ibu, dia Tuhan Bapak Ibu. Dia turun ke dunia. Pada saat Maria membawa perutnya yang besar itu bersama Yusuf, mencari hotel demi hotel demi hotel demi hotel, dan semuanya tidak ada. Tapi ada satu penginapan yang berkata, kalau engkau ingin melahirkan, kami punya tempat kosong di kandang domba. Dan Yesus tidak komplain apapun. Dan Maria melahirkan di kandang domba. Tetapi Bapak Ibu tahu, itu bicara tentang apa? Bicara Yesus yang rendah hati. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, tandanya apa? Pada saat Yesus lahir, 3 orang Majus datang Bapak Ibu, membawa persembahan yang pada saat itu adalah persembahan yang termahal dan terbaik buat Tuhan Bapak Ibu. Penderitaan Maria tidak sampai situ. Pada saat Maria, Yusuf dan Yesus lahir, mereka diuber-uber sampai pergi ke Mesir.
Lari Bapak Ibu. Belum 40 hari Maria sudah lari mengungsi karena Herodes memberikan pengumuman bunuh setiap bayi. Hidup Yesus gak gampang. Mereka akhirnya hidup selama 30 tahun. Yesus baru melayani umur 30 tahun, hanya melayani 3 tahun setengah. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, firman yang berkata Ia turun ke dunia menyelamatkan umat manusia, itu digenapi Bapak Ibu. Saya mau berkata buat Bapak Ibu, bisakah Natal ini kita jadikan suatu momen, kita lupakan yang lalu, kita lihat masa depan bersama dengan Tuhan. Hari ini tanpa sengaja, saya juga baru tahu tadi pada saat di mobil istri saya ngomong, Humble merayakan Natal adalah tanggal 12 bulan 12 tahun 2025 Bapak Ibu. Bagi saya angka 12 bukan angka main-main Bapak Ibu. Ada 12 berkat Israel yang Bapak dan Ibu. Ada berkat 12 rasul yang akan Bapak Ibu terima. Ada 12 gerbang kelimpahan yang akan Bapak Ibu terima. Kenapa? Tuhan yang kita sembah tidak pernah merancang yang kebetulan, selalu yang terbaik buat setiap kita. Tadi pada saat saya di sini, saya sedang berdoa Bapak Ibu buat apartemen saya. Karena biar bagaimana apartemen saya itu harus jadi AJB dan lain-lain. Dan mereka pada saat 2 minggu lalu saya datangi kantornya, mereka bilang kira-kira masih 3-6 bulan. Tapi saya berkata sama istri saya, mari kita setiap pagi berkatakan agar sertifikat segera jadi dan semuanya harus beres sebelum tahun 2025 berakhir. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, tadi pagi saya masih ingat saya berkata, Tuhan, aku percaya kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Notaris boleh bilang 3-6 bulan, tapi aku punya Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Aku berkatakan sertifikat tidak akan pernah telat daripada tahun 2025. Tapi pada saat saya buka WA, marketingnya WA saya, Pastor, sertifikat dan salinan notaris sudah selesai. Bapak bisa ambil dan janjian dengan saya. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya tidak akan pernah lupa dengan janjinya sama saya. Pada saat kami disuruh full time, kami tinggalkan semua kenyamanan kami. Istri saya sedang ada di puncak karirnya, tetapi ada firman yang berkata, burung di udara aku pelihara, bunga bakung di taman aku sirami, apalagi engkau anakku yang kukasih. Dan saya bersaksi buat Bapak Ibu, waktu saya masih belum full time, saya masih kerja di sekuler. Mungkin saya 5-6 kali keluar negeri, tapi sejak saya ikut Tuhan, Tuhan bawa kami sampai ke 41 negara sampai hari ini Bapak Ibu. Kenapa? Ada satu hal, Yesus berkata, ikut aku. Bicara penyerahan total surrender Bapak Ibu. Di sini dikatakan share the joy. Bisakah Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu sedang mengalami masalah, Bapak Ibu tetap berkata, aku bersyukur padamu Tuhan. Bukan hanya keluar dari mulut Bapak Ibu, tapi dari hati yang berkata, apapun yang kau rancang itu terbaik buat hidupku. Penutup yang saya mau berkata buat Bapak Ibu, Tuhan tadi bilang satu hal buat kita, I have a reason to make all the things in our life. Tuhan punya alasan untuk Dia buat untuk setiap kita Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu yang namanya Ayub, orang yang saleh, tapi Tuhan izinkan dia mengalami begitu banyak ujian, tapi ujungnya dia menerima double portion Bapak Ibu. Pada saat Yusuf bermimpi, dia bilang adik-adiknya, kakaknya, bahkan bapaknya menyembah dia. Dengan ketidakdewasaannya Tuhan izinkan dia dibuang di penjara. Tapi ujungnya Yusuf jadi orang nomor 2 seperti atas di bawah Firaun. Yang penting cuma satu, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Saya sudah sering kali bilang sama Ibu Lucy dan guru-guru, setiap saya datang ke Humble, saya merasakan Tuhan begitu sayang sama anak-anak Humble.
Ini tempat yang baru. Saya juga percaya pada saat tadi saya datang ke sini, Tuhan bilang, nah, kasih tahu pulusi dan guru-guru, kasih tahu anak-anak, kasih tahu orang tua murid, kasih tahu undangan. Aku Tuhan Yesus yang akan membuat lebih dahsyat daripada ini terjadi pada hamba. Pertanyaannya cuma satu kok. Bapak Ibu percaya atau tidak? Kalau Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu akan melihat Bapak Ibu. Seperti saya melihat. Saya orang yang menurut saya adalah orang yang beruntung Bapak Ibu. Karena saya diangkat Tuhan. Orang yang dulunya bekas sapa masyarakat, orang yang dulu utangnya miliaran, tapi sekarang Tuhan kasih saya begitu banyak hal yang saya hanya bisa berkata setiap melihat dia, saya bilang, Tuhan kau terlalu baik buat hidupku. Sampai hari ini saya melihat bagaimana dia merekayasa hidup saya, sampai saya terheran-heran dan terkagum-kagum dengan dia setiap waktu Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu hal, dia Tuhan yang hidup, my Redeemer life. Kalau Bapak Ibu percaya, saya sejak ini saya pernah jadi bandar narkoba, saya pernah jadi bandar judi. Waktu saya jadi narkoba, saya tidur 3 hari 3 malam, saya begadang 3 hari 3 malam. Saya pakai obat buat doping segala macam. Penyakit saya banyak, tapi pada saat saya kenal Tuhan, Tuhan berkata, bilur-bilurku menyembuhkan segala penyakit. Dan saya mau bersaksi buat Bapak Ibu, sampai hari ini penyakit tidak pernah menyerang saya, karena penebusku hidup. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, saya bersaksi dengan ini buat apa? Tuhan punya alasan. Kenapa dia izinkan Yusuf di penjara? Kenapa dia izinkan Ayub jadi ustaz? Kenapa dia izinkan begitu banyak orang, Simpson yang begitu dosa? Tetapi saya mau berkata, Tuhan ingin mengeluarkan the best of us. Dia ingin mengeluarkan yang terbaik dari setiap hidup kita pada saat kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya bukan hidup, saya bukan gampang Bapak Ibu, tapi saya melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan. Pada saat saya sedang di titik paling rendah, mendadak di kamar mandi saya tidak ada siapapun Bapak Ibu. Mendadak ada suara yang berkata, ku kagumi caramu mencintai, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Lagu itu bergema di kamar mandi dan membuat saya bisa menangis dan berkata, Tuhan, aku hanya percaya sama Tuhan. Manusia boleh tidak percaya sama aku, manusia boleh tidak mengerti aku, tapi aku punya Tuhan yang selalu mengerti dan berkata, Engkau adalah anakku yang kukasihi. Anak-anak, saya cuma mau bilang buat kalian, kalian akan terus jadi permatanya Tuhan. Setiap saya berdoa buat kalian, saya cuma minta, Tuhan, berikan mereka tali berwarna merah. Tanda apa? Tanda mereka akan terus diikat oleh darah Yesus, yang membuat mereka punya destiny tidak pernah bisa digagalkan oleh siapapun. Saya berdoa buat humble. Saya cuma mau berkata seperti namanya humble. Biarkan kerendahan hati itu terus ada pada setiap guru, pada setiap murid, pada setiap siapapun yang masuk humble. Dan saya percaya tempat ini akan menjadi tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ingat, kita harus berfungsi. Yusuf berfungsi sebagai kepala, Maria berfungsi sebagai ibu, Yesus berfungsi sebagai anak. Kalau kita berfungsi on position di tempat kita masing-masing, saya mau berkata buat Bapak Ibu, tidak usah Bapak Ibu minta apa-apa sama Tuhan. Tuhan yang akan memberikan buat setiap kita Bapak Ibu. Sampai hari ini saya sering ngobrol sama istri saya, bagaimana mungkin, saya bilang, kita ini adalah orang yang sebenarnya tidak layak.
Tetapi Tuhan angkat begitu rupa. Karena satu, Tuhan bilang pada saat kau mengaku dosamu, kau jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Poin yang selanjutnya, Tuhan punya alasan membuat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kita kenal yang namanya Nick Vujicic. Siapa yang tidak kenal Nick Vujicic? Tapi pada saat dia berkata sama mamanya, mamanya berkata, hari ini kau pilih, kau mau merenungi nasibmu yang malang ini, atau kau percaya sama Tuhan, Tuhan akan rekayasa hidupmu jadi yang the best of you. Bapak Ibu, Nick Vujicic tidak punya tangan, tidak punya kaki, Bapak Ibu. Tapi saya mau bersaksi, Bapak Ibu bisa dilihat biografinya. Pada saat dia berkata, I total surrender. Aku berikan semuanya hidupku buat Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, dia mendapatkan istri yang begitu cantik. Dan anaknya 2, normal semua Bapak Ibu. Dan dia menjadi seorang presenter yang termahal sampai hari ini. Dan setiap dia seminar, nama Yesus tidak pernah dia tidak sebut. Dia selalu sebut nama Yesus Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tahu my Redeemer life Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ada satu lagu yang saya ingin Bapak Ibu kita nyanyikan sebelum selesai. Lagunya Ku Terhubung Denganmu. Tapi saya mau ganti kata-katanya Bapak Ibu. Kalau kita terhubung, seperti Bapak Ibu punya handphone habis baterai, Bapak Ibu colok, kemudian akan muncul daya, betul? Kemudian pada saat penuh, Bapak Ibu cabut. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya mau kita rubah terhubung, jadi menyatu denganmu. Pak, firmannya dari mana? Firmannya dari seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu. Tubuh, jiwa, roh kita pun menjadi satu dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Kenapa tadi saya bilang sebelum kita nyanyi angka 12 2025 itu angka cantik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering belanja ya nggak ya, mengharapkannya itu Bapak Ibu di Shopee lah, di Topet lah, pokoknya angka kembar semuanya. Tak ada sibuk belanja Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata di atas segalanya, Tuhan tidak pernah merancang kebetulan. Bagi kita kebetulan, bagi Tuhan tidak pernah kebetulan. Bapak Ibu, tadi pada saat kami sebelum kesini, istri saya mendadak dikasih tahu Tuhan, berikan buah buat hamba. Bapak Ibu, saya berikan buah yang sederhana buat Ibu Lucy dan anak-anak hamba dan semuanya. Saya berikan 9 buah, bicara tentang 9 buah roh Bapak Ibu. Biarkan tadi pada saat Bapak Ibu dibagi, bagaimana cara baginya saya nggak ngerti, bila Ibu Lucy dan kawan-kawan yang membaginya. Pada saat Bapak Ibu makan, Bapak Ibu hanya berkata, Tuhan, aku ambil salah satu karakter Roh Kudus, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan, dan lain-lain yang ada di dalam dia. Saya berdoa, firman Natal kali ini membuat kita percaya janji-janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Amin. Ku menyatu dan selalu mendekati hati firman-Mu. Ada yang tahu lagu ini boleh angkat tangan? Ini bukan urusan saya dengan Bapak Ibu dan anak-anak semua. Siapa yang ingin hidupnya tahun 2026 menjadi mengalami perubahan seperti dia tiba-tiba ada? Bapak Ibu mungkin tahun 2025 Bapak Ibu mengalami banyak kegagalan, mengalami banyak kejatuhan, mengalami banyak hambatan. Tapi kalau Bapak Ibu percaya tahun 2026 Bapak Ibu bilang, Tuhan aku pengen berubah. Boleh angkat tangan Bapak Ibu?
Tahun 2026 aku ingin menyerahkan hidupku sepenuhnya pada Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan urusan saya dengan Bapak Ibu. Saya setiap tahun, setiap tanggal 31 saya pasti menulis mimpi-mimpi saya bersama istri saya. Dan setiap tahun saya mau berkata buat Bapak Ibu, setiap tinggal 31 pada saat kami buka, mimpi-mimpi saya itu tidak, mungkin hanya 5-10% yang tidak Tuhan genapi. Semuanya Tuhan genapi. Kenapa? Kita mesti mulai dengan mimpi, Bapak Ibu. Kita harus percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, bukan bebaskan setiap kita. Saya mau berkata pada saat Bapak Ibu berkata nyanyi lagu ini, saya mau berkata, Bapak Ibu pejamkan mata Bapak Ibu, angkat tangan kanan ke atas, dan taruh satu tangan di dada. Biarkan Tuhan melihat ada sesuatu perubahan yang ingin Bapak Ibu lakukan. Ku menyatu selalu position. Bapak-bapak akan menjadi kepala keluarga. Istri-istri akan menjadi penolong buat setiap apapun yang Bapak lakukan.
Dan Bapak dan Ibu akan menjadi pelindung untuk anak-anak mereka. Tuhan, kami percaya kami songsong tahun 2026 dengan cara pandang yang baru ini, dengan sesuatu yang terus kau perbarui dalam pikiran kami. Kami percaya kau tidak pernah berhenti dengan kami. Kami tahu apapun yang terjadi pada hidup kami, Engkau punya alasan semuanya. Kau akan keluarkan the best out of us, Tuhan. Kau akan keluar yang terbaik buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini, Tuhan. Kami meneraikan semua firman-Mu, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman akan bertumbuh dan bertumbuh, dan membuat kami akan melihat keajaiban daripada keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Hari yang ditunggu tiba. Sekolah mengadakan ibadah Natal dengan penuh sukacita. Namun bukan sekedar perayaan. Hari itu menjadi titik balik bagi hati Riko untuk mengerti makna dari sebuah Natal. Sukacita Natal bukan berasal dari musik, hadiah, ataupun pesta. Tapi sukacita Natal berasal dari hati yang tahu kalau Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Baik, Pak. Shalom semua. Boleh kita berdiri semua, kita ceritakan apa sukacita bagi dunia ini.
dari tempat ini melangkah ke surga dan memberitakan dan menyampaikan ke seluruh dunia. Beritakanlah pada dunia kabar sukacita. Beritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Seluruh umat manusia bersukacita menyambutnya sang raja lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembahnya. Tinggikanlah namanya Yesus Tuhan Raja. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan bagi manusia. Firman yang itu mendengarkan sangat menyentuh hatinya. Untuk pertama kalinya ia merasakan damai yang tak bisa dijelaskan. Ia sadar sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, tapi pada kasih Yesus yang selalu hidup di dalam hatinya. Kalian tahu nggak kalau di sini sekarang ini aku akhirnya merasakan kalau sukacita sejati itu yang aku cari selama ini salah. Sukacita sejati datang dari Kristus yang tidak pernah berkesudahan. Nah, itu baru Riko yang aku kenal. Yuk, bagi-bagi bingkisan Natal buat anak-anak panti. Iya, sebagai itu juga penuh sukacita. Ini tugasnya kami beri kesenangan bagi kami. Lalulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Natal bukan tentang sempurna atau tidaknya hidup kita. Natal adalah tentang kasih yang datang ke dunia, kasih yang menyembuhkan, menguatkan, dan memberi sukacita sejati. Sukacita Natal yang sejati bukan berasal dari segalanya yang sempurna, tetapi karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita. Setiap hari
datang ke dunia membawa sukacita sejati yang tidak pernah habis. Di sini, selama ini Tuhan Yesus hidup untuk memberikan kasih dan sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak peduli maupun dunia ini seakan-akan tidak peduli kepada kita. Tapi ingat bahwa kasih Kristus, kasih yang sejati, merupakan kasih yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam hati yang menerima Kristus dengan apa adanya, dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Amin. Satu. Selamat Natal, sukacita Kristus bagi kita semua. itu Yesus untuk kita semua. Kami sangat senang sekali hadir di sini dan bersama saudara semua. Kami akan mempersembahkan satu lagu bagi kemuliaannya. Kepada Tuhan,
di atas lantai 2 dia belum secantik ini. Itu apa ya? Di bawah sini galon, di atas sini paralon, bolong-bolong. Kalau dilihat, apa bagusnya sih gitu ya? Tapi waktu ya saya lihat ini, saya bersyukur banget. Terima kasih ya guru-guru yang udah mendampingi anak-anak, luar biasa ya. Ini kalau nggak salah idenya dari anak SMP ya Miss ya? Idenya? Oh, semuanya dari guru-guru, tapi anak-anak membantu semua mengerjakan. Thank you ya guru-guru hebat. Nah, domba-domba ini juga perjuangan. Ada yang tahu nggak dalamnya apa? Tunggu buat papa mama sekali lagi. Hadiahnya masih ada nggak di sana? Oh, masih ada hadiahnya. Ada yang mau jawab? Ayo Kak Berta mau jawab, silakan Kak. Dalamnya loh, kardusnya sampingnya. Boleh sih kardus ya. Kurang benar ya, kurang benar ya. Yang lebih seru ada di dalam sini kan? Ada. Siapa nih? Oh, Kak Bertrand, silakan. Bertrand mau jawab. Kardus sudah dijawab sama kakak tadi. Ada? Tapi boleh kali ya, setengah lah ya hadiahnya ya. Oke. Boleh jelasin nggak yang dapat ide ini? Saya tertarik banget waktu lihat. Saya mewakili lah ya. Ini Susi mewakili ya, izin ya. Anak-anak SMA dan SMP, waktu saya lihat dalam ini untuk menghubungkan kardus dengan kardus, itu ada tusuk sate yang banyak banget. Di dalam situ semuanya tusuk sate. Waktu lihat itu saya, Tuhan, tusuk sate kan tajam ya ujungnya ya. Gak tahu sih, tapi saya dapat aja gitu maknanya. Tuhan thank you ya. Tapi tusuk sate itu yang tajam itu membuat dia indah dengan gendutnya. Jadi saya bangga juga, Misusnya pakai gendut nih, tapi ternyata indah juga gitu ya. Terus ceritanya kemarin waktu datang, kata Miss Wenda, Miss gimana nih dicatnya? Saya bilang, beli kapas aja, tempel aja kapas di situ. Siapa yang kerja jaga kapas? Semua ya, oke, tepuk tangan buat kita semua, hebat. Oke, guysnya kapas ini melambangkan hari ini kita sudah membagikan sukacita karena penerus kita hidup kita sudah dibersihkan dengan darah Yesus. Terima kasih teman-teman. Dan gak kalah cantik loh. Tadi barusan terakhir dari Bu Sari ada bawain pohon Natal. Saya rasa itu semua bukan kebetulan ya. Ada domba di situ satu. Tadi sudah dikasih pohon Natal, saya baru mikir, iya kesian banget ya tuh domba udah kecil, terus nggak ada warna-warninya. Tapi waktu saya tadi pertama saya foto setelah tahun ini cakep banget tuh di foto. Kecil pohonnya, dombanya kecil. Kata orang, humble itu selalu kecil. Saya bilang di hadapan Tuhan, gak apa-apa di hadapan manusia mungkin kita kecil, tapi dengar baik, di hadapan Tuhan engkau anak-anak yang percaya dan menjadi besar dalam nama Yesus. Jadi hari ini penuh dengan makna. Cuman minta maaf ya, tadi ada saya sedikit buat teman-teman SMA, karena Sir Heri nggak ada hari ini, agak crowded juga nih kita punya ini ya. Terima kasih juga tim EP yang udah membantu. Biasanya kita kalau kayak gini-gini Sir Heri yang ngurusin ya, kita tahu beres. Tapi hari ini kita dipaksa untuk semuanya ngelakuin yang nggak pernah kita lakuin. Oh ya lupa cerita lagi. Ini di atas ini hasil karya anak-anak kita semua. Itu semua kardus-kardus bekas tuh. Tapi dia enggak, saya nggak ngerti kenapa, tapi dia selalu berdempet-dempetan ditempelinnya. Saya nggak ngerti filosofinya apa, tapi Yesus dapat gini, kita harus bersatu. Hari ini kita ada Humble Pensacola Christian School, SDTK, SMPTK, SMAK, bersama dengan Bapak Gembala kita, Pak Stefanus dan Ibu Sari, bersama dengan sahabat-sahabat Humble. Saya selalu terharu. Sahabat-sahabat Humble, tiba-tiba saya nggak kenal. Saya cuma tahu dengan Katina. Tiba-tiba muncul yang Yuk, tadi yang bersalah ya Pak ya. Thank you banget. Kami selalu memanggil semua yang masuk ke sini adalah sahabat-sahabatnya Humble. Dan itulah Tuhan mau sesuatu terjadi buat kita bersama-sama. Tiba-tiba ada lagi kita bermitra dengan Maple Park. Di sana ada Ibu Beka, ada Pak Ernest, ada Pak Ben. Thank you banget udah boleh hadir di tempat yang sama-sama. Di sebelah sini ada sahabat kita Ibu Erni dan semua keluarganya. Keren banget. Thank you banget udah meluangkan waktunya. Dan tentunya pasangan kita yang luar biasa. Nggak pernah saya terbayang, tapi selalu berkat itu mengalir. Berkat itu mengalir. Pertemuan kita dengan orang-orang itulah berkat. Dan itulah sukacita kita bersama hari-hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Nggak ada lain yang bisa saya ucapkan. Saya mewakili Yayasan Mentari Bagi Indonesia.
biasanya Sir Heri nih yang ngomong. Saya mewakili ya, saya minta maaf Sir Heri tadi pesan. Mohon maaf untuk nggak bisa hadir dan mohon doanya juga buat Sir Heri. Kami rencana akan melakukan pengobatan lebih lanjut. Apa yang dikatakan dokter itu terlalu serem, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang ajaib yang akan menyembuhkan Sir Heri dengan cara yang dahsyat. Ya, minta doanya dan tetap bersukacita pesannya Sir Heri karena ini settingannya Sir Heri waktu bikin ini kita mikir-mikir udah gitu terus terakhir saya bilang kok sepi banget nggak ada apa-apa tengahnya tiba-tiba muncul lah tuh gambar yang hitam-hitam itu kan. Saya dapat hikmat kita terus dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Kami kali ini memasuki tahun yang baru. Apapun persoalan hidup kita selesaikan di tahun ini. Karena kita akan menuju tahun 2026 yang membawa kemenangan. Sekali lagi Miss mau ucapin terima kasih banget buat teman-teman yang hebat, guru-guru yang hebat. Kalian sudah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dan itu adalah karya Tuhan buat kita. Buat kakak Gaby nggak tinggalan juga nih. Yang tiba-tiba kita udah pusing, nggak ada musik, tiba-tiba 2 hari yang lalu bertemu dan ajaib. Semua pertemuan kita tuh ajaib itu karena kita punya Tuhan yang ajaib. Boleh nggak hari ini kita menutup sama-sama dengan kita nyanyi lagu Malam Kudus? Sebelum ditutup nanti dengan tarian yang keren banget. Sebelum kita doa tutup dulu mungkin Miss Winda ya. Doa tutup baru anak menari. Oh menari dulu baru doa tutup boleh. Tapi boleh nggak kita candlelight dulu? Oke, kita boleh candlelight dulu ya. Mungkin lampu-lampu boleh tolong dimatikan. Anak-anak yang punya sumbu tadi lampu boleh nyalakan, yang nggak punya mungkin boleh pakai flash dari handphone kita masing-masing. Saya cuma rindu kita memaknai ketika tadi anak-anak terakhir bersinar. Kita itu nggak selesai sampai di sini karena kita harus bersinar. Dan dimanapun kita ada, biar orang lihat sinarnya Tuhan yang ada dalam kita, bukan sinarnya kita. Karena sesungguhnya kita nggak pernah punya sinar. Kita cuma ada di dalam kegelapan. Biar makna candlelight service kita dengan sangat sederhana malam ini boleh sama-sama mengantar kita. Boleh? Oke? Semua kita boleh bangkit berdiri. Saya undang dengan hormat. Nanti mungkin saya minta mungkin dari masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini.
sesuatu yang berharga di tempat ini. Dan setiap kita yang ada di tempat ini, sesuatu yang berharga itu gak akan bisa tersembunyi. Dan satu waktu pasti akan tampak. Waktunya kapan? Izinkan Tuhan yang bekerja untuk Humble Pensacola, untuk hamba-hambanya yang di tempat ini. Yang paling penting untuk para pekerja dan hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini, bukan waktunya, tetapi pengalaman dengan Tuhan setiap hari. Pengalamanmu bersama-sama dengan Tuhan, perjalanan kita dengan Tuhan setiap hari, itu adalah yang paling indah. Kalau kita akan jadi terang hari ini, artinya hari ini. Tapi kalau Tuhan bilang, belum, besok terangmu baru menyala, maka kita akan jadi terang esok hari. Tetapi yang pasti bahwa terang kita nggak akan pernah bisa ditutupi, karena Tuhan menyertai kita, karena terang Tuhan ada atas hidup kita. Karena aku percaya, siang malam hari ini, sore hari ini, setiap anak-anak hamba, dimanapun kau berada, para hamba-hamba Tuhan, para orang tua, kita akan jadi terang. Cepat atau lambat, biar Tuhan yang bekerja, dan terang kita akan terus bercahaya dan membawa banyak orang mengenal Kristus Sang Penebus. Ayo kita sehati dan kita berdoa. Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan untuk kami. Kalau kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah perayaan Natal malam hari ini, lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat semua persembahan yang kami berikan, biarlah itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan kami semua agar kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari dan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa ada berkat yang khusus untuk setiap anak-anakmu yang ada di Humble Pensacola. Ada berkat Tuhan yang spesial untuk hambamu, untuk gembala, dan juga untuk para guru-guru, pemilik yayasan, dan semua kami yang hadir malam hari ini. Berkat yang spesial, terang yang spesial, terang yang akan terus bercahaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena penebus kami hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin.
kehidupannya. Karena kita semua di sini, guru-guru, baik Miss Lucy ataupun Sir Harry, kita semua sepakat kalau Sir Harry akan sembuh, kalau Sir Harry akan kembali lagi ke tempat ini untuk bersama dengan anak-anak, akan kembali lagi ke tempat ini bertemu dengan guru-guru semuanya. Dan tentunya Sir Harry di dalam menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupannya seperti tema ini akan terus bersuka cita di tengah kondisi yang mungkin gak baik menurut kita manusia, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Sir Harry. Dan Tuhan tahu kalau Sir Harry akan cakap dan mampu melewati semuanya itu. Satu musim kehidupan berlalu di setiap kehidupan kita. Kita sampai di bulan terakhir tahun 2025. Ada banyak yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Permasalahan, pergumulan silih berganti datang, tapi kita bisa tetap berada di hari ini. Itu karena kita punya Allah yang selalu setia di dalam setiap kehidupan kita. Mari lewat perayaan Natal ini, anak-anak dimanapun berada, ketika kalian menjadi seorang anak di rumah, jadilah pembawa sukacita untuk orang tuamu. Jadilah sumber sukacita untuk papa dan mamamu. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian Tuhan tempatkan, kalian akan menjadi pembawa sukacita yang dari Tuhan. Dan kita semuanya yang hadir di tempat ini, kita akan menjadi orang-orang yang terus membawa sukacita Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap bersukacita karena kita punya Allah yang luar biasa. Izinkan kami, anak-anak, papa, mama, dan sahabat humble menaikkan setiap pujian. Menaikkan pujian ini menjadi salah satu ucapan syukur kami bahwa satu musim kehidupan akan berlalu dan Tuhan tidak akan pernah selesai di setiap kehidupan kami.
Tahun ini, tahun depan kami akan merayakan anniversary ke-30, Bapak. Bukan waktu yang mudah buat saya berjalan, tapi saya melihat ada seorang penolong yang selalu membuka pintu buat saya pada saat saya jatuh, pada saat saya gagal, Bapak. Jadi pada saat saya doa, Tuhan yang berkata, kumpulkan tahun depan setiap keluarga harus saling menyatu, Bapak Ibu, berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Anak-anak, kalian harus belajar percaya. Setiap apapun yang mungkin orang tua ajarkan kepada kalian, yang mungkin membuat kalian adalah sesuatu dalam tanda kutip penderitaan, tapi percaya, semua orang tua punya maksudnya. Ada satu lagu yang saya mau kita nyanyikan sama-sama. Tahun depan, biarlah lagu ini menjadi pedoman buat setiap kita. Lagu ini berjudul Hanya Kau. Hanya Kau. Sambil rangkul anak-anak Bapak Ibu. Jadi sebuah keluarga. Dan mulai Bapak Ibu berkata, Tuhan, tahun depan kami percaya keluarga kami akan saling melengkapi satu dengan yang lain, dan keluarga kami akan saling jadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Sungguh
angkat tangan semua, terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus akan menyertai perjalanan keluarga demi keluarga. Kalian tidak akan pernah bisa dipisahkan satu dengan yang lain, karena Tuhan adalah kepala daripada keluarga kalian. Setiap apapun yang kalian ucapkan akan menjadi suatu perjanjian bersama dengan Tuhan. Tahun depan adalah tahun yang tidak mudah, tetapi Tuhan berkata, bersama dengan aku, mari jalani setiap peristiwa demi peristiwa, dan ujungnya adalah kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami menteraikan semuanya Tuhan. Jadi seperti yang kau mau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami terima semua berkat yang terbaik. Yang percaya sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. Hamba bersakola, share the joy, mari dengar list. Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu